Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tapi Miss, kayak gini nih contohnya. Ini kan dia mengutip bukan dari sumbernya langsung ya. Nah, itu baiknya gimana sih cara nulisnya? Dan saya pernah dengar sih, katanya harus melihat dari bukunya yang awal. Cuma kalau kita merujuk pada buku yang awal, berarti kan itu sudah lewat dari 5 tahun belakang ya. Nah, itu gimana caranya ya Miss ya? Oke, pertanyaan menarik sih. Jadi kayak tadi nih yang udah dijelasin kan, kalau kita mau bikin, kita ngambil kutipan, misalnya dari teori si A, tadi kan teori Novak ya. Teori Novak, kamu nggak baca buku Novak, tapi kamu baca dari yang Jerry Salmi ya, Iya. Jeffrey Salmi. Maka kita harus tulis Novak menyatakan bla 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 dalam kurung dalam Salmi tahun 2018 kayak gitu. Tapi gimana kalau tadi disarankan harus cari yang sumber aslinya gitu ya. Memang sebaiknya begitu. Kalau bisa kita itu mendapatkan sumber dari yang sumber pertama. Jadi jangan kayak kutip dari kutipan gitu loh. Jadi kalau bisa jangan ngambil dari bacaan yang lain gitu. Jadi misalnya nggak mau nyari bukunya, nggak mau effort gitu ya, nggak mau usaha lebih, lihat aja deh deskripsi kakak tingkat misalnya kayak gitu. Nah ini attitude gitu ya. Jadi memang lebih baik kamu cari sumbernya, kamu cari bukunya, kamu cari siapa yang bicara itu. Jadi sumbernya langsung. Memang sebaiknya begitu. Tapi contohnya kalau memang buku-buku ini, kalau saya sih bilangnya buku ini sumbernya udah purba gitu ya. Contohnya saya punya teori dan itu sudah tahun 80-an dan saya udah nggak tahu lagi bukunya di mana nyarinya. Saya sudah coba waktu saya dulu ya, pengalaman saya waktu tesis gitu. Saya udah cari kemana-mana nggak ada. Saya sudah ke perpustakaan UI, ke perpustakaan Atma Jaya, kemana-mana nggak nemu. Akhirnya sudah saya pasrah, saya ngomong sama dosen pembimbing saya, Prof boleh nggak saya ambil teori beliau ini, teori linguistik ini, karena saya orang bahasa ya, linguistik ini tapi dari disertasi Bapak B gitu kan. Oh ya boleh katanya gitu akhirnya, karena saya sudah effort gitu. Jadi memang kami sebagai dosen pembimbing pinginnya memang ngelihat kamu tuh effort dulu, kamu udah cari kemana gitu. Dan memang saya waktu tesis skripsi itu kemana-mana. Jadi saya ini lulusan UNJ ya, S1 dan S2 nya, tapi saya ke UI gitu kan, ke Atma Jaya, karena kalau Atma Jaya memang pusatnya linguistik Indonesia tuh, ada komunitas di situ gitu kan. Jadi saya coba kemana-mana, kalau sudah mentok baru saya ambil dari Disertasi tulisan orang lain. Jadi dari jurnal, dari disertasi atau dari manapun kayak gitu Nisa. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Miss. Sami. Ada lagi? Ada Miss, berarti tadi saya salah ya dalam menentukan masalah dalam jurnal ini. Yang tadi ya, yang board game, Iya. smartphone nih tadi ya, untuk edukasi remaja supaya nggak banyak smartphone. Jadi gini loh teman-teman, ketika kita membaca ya, kita membaca tulisan orang lain, apakah mana yang relevan yang kita bisa ambil? Kita itu baca, kemudian kita pahami yang mana yang terkait sama kita. Tadi Nisa bilang masalah penelitiannya tulisan ini, kamu kira adalah apa tadi? Boleh disebutkan lagi nggak? Dampak buruknya smartphone untuk remaja. Nah, Nisa bilang dampak buruk smartphone untuk remaja. Itu memang masalah ya, itu memang masalah penelitian. Tapi cocok nggak sama bidang kamu? Tidak. Enggak ya, jadi tadi itu lebih kepada psikologinya gitu. Itu bisa psikologi, bisa bidang edukasi, tapi untuk desain, apakah dia lari ke sana? Enggak, itu bukan tanggung jawab utama kamu. Jadi gimana dong untuk mencari tahu masalahnya? Nah, ini kan tadi perancangan board game ya. Berarti penulisnya punya isu tadi, punya isu bahwa ada dampak negatif smartphone. Tapi itu bukan isu utama dia. Dia hanya mendapatkan itu lalu dia jadikan bahan bahwa owner atau siapapun kliennya itu merasa harus mengedukasi remaja gitu loh. Harus mengedukasi remaja dengan menggunakan board game. Maka masalah penelitiannya penulis perancangan board game ini tentang board gamenya, bagaimana board game bisa mengedukasi remaja. Jadi bukan dampak smartphone-nya. Oh, seperti itu ya Miss ya. Ya, sekarang gini, tadi judul kamu apa? Topik kamu?
perancangan board game edukatif untuk Cafe Kedubes Bekasi. Nah, perancangan board gamenya kan, awalnya masalahnya apa? Si kliennya bilang Ingin mengedukasi tentang budaya, informasi, dan daerah-daerah di Bekasi. ya, nah ini. Jadi masalahnya klien menjadi masalah kita. Kita mencari solusi desainnya. Gitu kan? Kontennya bagaimana? Layoutnya bagaimana? Karakternya harus seperti apa? Kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini ranahnya udah bukan citasi nih ya. Ranahnya sudah ke masalah penelitian. Jadi saya punya pengalaman. Saya menguji gitu ya seminar proposal di bidang saya, bidang bahasa linguistik gitu. Kemudian si mahasiswa ini mau menguji, topiknya adalah bagaimana kualitas terjemahan di game online, ya kan lagi musim tuh PUBG, Mobile Legend dan lain-lain. Itu banyak chatnya, dan chatnya itu ada 2 bahasa ya katanya gitu, bisa pilih bahasa Indonesia, bisa Inggris. Itu menarik gitu. Tapi ketika seminar proposal, saya baca kok pertanyaan penelitiannya adalah mau menunjukkan bahwa game itu edukatif. Mau menunjukkan game itu berdampak baik bagi anak-anak. Nyambung nggak kira-kira? Enggak, karena bidangnya sudah beda. Kalau mau bicara dampak negatif, dampak positif untuk ke perilaku gitu ya, sampai sebegitunya, mungkin dia larinya ke ranah psikologi atau pendidikan. Karena mahasiswa tadi mengupasnya adalah kualitas terjemahannya game, maka fokus pertanyaan penelitiannya adalah ya bagaimana dia mengukur itu gitu loh. Ya, jadi jangan lari kemana-mana. Maka kalau Nisa tadi kan sudah bagus nih ambil artikelnya yang akan dibaca tentang board gamenya, ada banyak, sudah punya 2 gitu ya. Kemudian yang satu artikel tentang kelas sosial, perilaku remaja, ini sudah bagus untuk membangun argumen-argumen yang sudah dia tulis di latar belakangnya gitu. Ya, jadi sekali lagi citasi itu bisa kita letakkan di latar belakang, ya, di pendahuluan, bisa juga di landasan teori, dan bisa juga nanti kamu bawa ke metodologi. Jadi kamu bisa bilang misalnya si A menggunakan metode ini, nah itu juga bisa citasi. Hasil bisa nggak? Bisa. Hanya untuk mengkonfirmasi. Contohnya begini, nanti kamu ketika sudah selesai tuh bikin board game Kedubes Bekasi, kamu tulis nih warnanya begini, kemudian karakter yang diambil begini. Nah, kita cocokkan dengan kutipan teori dari tentang elemen desain atau tentang prinsip desain. Misalnya, ketika kamu bilang remaja, menggunakan warna apa cocoknya remaja? Warna yang cerah. Ada nggak di teori? Ada. Nah, itu ditaruh. Jadi di hasil itu maka sesuai menurut bla 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 bahwa warna ini cocok untuk remaja. Kayak gitu. Paham ya? Paham. Oke, apalagi Nisa? Kan tadi kita ngomongin struktur jurnal ya, Miss. Nah, apakah semua jurnal itu sama? Karena di sini saya ngelihat ini ada kajian teori, tapi di jurnal yang lain beberapa saya baca ada yang nggak pakai kajian teori juga. Oh gitu. Oke, pertanyaan menarik. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Nisa, saya juga akan menjelaskan ini ya. Jadi saya rajin nyatet ya kalau ikut-ikut seminar, pelatihan dan lain-lain. Jadi saya ingat banget, dan ini sudah ada di video saya, di video artikel ilmiah Tak Kenal Maka Tak Sayang. Ini yang akan muncul di atas ya. Atau belajar nulis ilmiah, saya juga sudah mengatakan bahwa umumnya ya, biasanya kalau artikel jurnal itu yang bagus terdiri dari imrat. Ini yang menyebutkan bukan saya, tapi beliau bernama Dr. Napitupulu. Dr. Napitupulu ini peraih pokoknya dapat award dari Scopus ya. Scopus itu indeks jurnal yang bergengsi internasional gitu. Nah, beliau bilang imrat. I-nya harus ada introduction, M-nya adalah methodology, R-nya adalah result, A-nya adalah A-nya analysis, kemudian D discussion gitu. Jadi minimal ada introduction, ada pendahuluan, kemudian ada methodology, metode perancangan atau metode penelitian, kemudian result, hasil kamu apa. Hasil itu tidak hanya sekedar ya udah dapatnya begini,
No, yang namanya ilmiah kamu harus ada analisisnya. Oke? Jadi analisisnya itu bagaimana? Hasil kamu compare dengan teori. Itulah analisis kita. Oke? Selanjutnya terakhir discussion, dibahas ya, pembahasan. Nah, kalau nanti dia di artikel itu teorinya masuk ke dalam introduction, itu boleh dan itu umum banget. Itu saya sudah beberapa kali template jurnal begitu. Jadi kalau saya mau publish nih di jurnal A, kemudian dia akan kasih template-nya di website, ada template-nya, kita ikutin. Nah, itu saya lihat, oh nggak ada teorinya, berarti saya harus masukkan sedikit teori ke introduction, ke pendahuluan gitu. Tapi kalau ada yang gayanya setelah abstrak, introduction, ada teori, ya berarti kita dipisahkan dari si pendahuluan itu gitu ya. Paham? Paham, Miss. Oke. Satu lagi nih, Miss, ada nggak sih do's and don'ts-nya buat nulis skripsi? Do's and don'ts. Yang pertama, kumpulkan artikel sebanyak mungkin gitu ya. Download aja dulu walaupun belum baca, tapi lihat judulnya kayaknya oke, lihat abstrak kayaknya oke, download dulu aja. Kalau saya pribadi, saya langsung kumpulkan di satu folder. Nah, kayak kamu tadi, kalau yang Arjuna kamu dapat 10 tentang board game, ya udah dari satu folder sendiri. Terus jurnal yang tentang edukasi, gimana cara mengedukasi remaja, satu folder sendiri misalnya gitu ya. Nah, terus luangkan waktu untuk baca satu persatu artikel itu. Memang harus dibaca. Sebelum kita mengutip nih, kita kan nggak tahu mengutip yang mana. Ya luangkan waktu, baca artikel satu-satu. Kalau ada yang penting langsung highlight ya. Zaman sekarang karena digital kan, pakai PDF, di highlight aja langsung. Jadi ketika kamu mau nulis nih, mau composing your skripsi gitu ya, or your research proposal, itu kamu sudah tahu, oh ketika buka yang ini cari yang highlightnya, jadi nggak perlu pusing lagi yang mana ya halaman sekian, nggak usah kayak gitu. Tiap sumber kamu simpen linknya ya, jadi linknya itu disimpan. Kenapa? Nanti ketika kamu mengaku di daftar referensi atau daftar pustaka, ini ngambilnya dari digital, dari platform jurnal online, maka linknya harus kamu taruh, beda sama buku fisik gitu ya. Nah, itu harus kamu simpan. Jadi apapun yang kamu ambil, kamu simpan linknya, oke, nantinya gitu. Kemudian jangan kopas, hati-hati ya. Mentang-mentang kita ngutip, kita ngambil citasi untuk kita taruh gitu ya, tulisan orang kita kopas. Hati-hati, jangan kopas di artikel kamu atau di skripsi kamu. Tapi sebaiknya kalau memang mau dilihat, diambil langsung kita parafrase ya. Walaupun ada kutipan langsung ya, kutipan langsung itu ada. Jadi kalau kutipan langsung di bawah 40 kata gitu ya, itu memang pakai tanda petik gitu kan. Jadi contohnya Sutanto mengatakan warna adalah, ini persis banget kamu ambil, ya kamu harus pakai tanda kutip gitu. Tapi kalau lebih dari 40 kata itu biasanya marginnya dibedain itu, tapi saya lupa ya berapa harus dibedainnya, berapa ketuk, terus berapa fontnya, itu harus beda. Dan sebaiknya hindari itu gitu ya, kecuali kamu mengutip pidato presiden, mengutip pidato menteri, mungkin memang harus persis. Tapi kalau kutipan yang kita baca lebih baik di parafrase, oke, supaya lebih aman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau kita cek ya, ada aplikasi Turnitin, ada juga Grammarly, ada plagiarism checker, itu bisa dicek berapa persen kamu persis sama. Nah, untuk menghindari itu lebih baik parafrase gitu. Terus juga jangan takut, jangan khawatir, aduh ini bukan bidang saya, tapi ini mirip nih. Nggak apa-apa, kita cari artikel sebanyak mungkin, yang penting relevan ya. Jadi bidang ilmunya berbeda, nggak apa-apa, kita ambil dulu aja, kita kumpulkan mana yang relevan dengan tulisan kita. Contoh, saya waktu itu tesis saya, jadi topiknya pokoknya objeknya itu ya, mahasiswa, kemudian mahasiswa S1, kemudian cara membaca berita. Nah, saya masukkan teori juga tentang berita dan tentang baca berita. Padahal itu kan nggak ada hubungannya sama bidang ilmu saya gitu kan. Membaca berita itu ke anak broadcast gitu ya, anak media. Tapi tetap saya ambil tulisannya untuk membangun, untuk menguatkan argumentasi saya dalam tesis saya. Kayak gitu nih, Sa.
Wah, makasih banyak nih, sini banyak banget ilmu yang aku dapetin hari ini. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat aku sampai selesai skripsi dan juga buat teman-teman yang nonton lainnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya obrolan bincang ilmiah ya. Ini ilmiah kan? Semoga ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasi dalam tulisan ilmiahnya. Semoga berhasil. Assalamualaikum. Hati-hati nanti kamu. Pulang.